Kabupaten Blora terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Daerah ini memiliki posisi strategis yang menghubungkan wilayah pesisir utara dengan daerah pedalaman, yang menjadikannya bagian penting dalam perkembangan sejarah Jawa. Blora memiliki latar belakang sejarah yang panjang, yang dimulai sejak masa prasejarah hingga era modern. Kabupaten ini tidak hanya dikenal karena potensi alamnya, tetapi juga karena peranannya dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan Islam, hingga perjuangan kemerdekaan. Keberadaan Blora sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya, agama, dan pemerintahan di wilayah ini. Sejarah Blora terkait erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di Jawa, seperti Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Seiring berjalannya waktu, Blora menjadi salah satu wilayah penting di Jawa Tengah yang turut berkontribusi dalam menyebarkan pengaruh politik dan budaya dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dengan adanya banyak pertempuran dan perjuangan yang terjadi di Blora, termasuk dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda, wilayah ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa besar yang membentuk sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, Blora memiliki nilai sejarah yang sangat berharga, baik dari sisi sosial, budaya, maupun politik, yang terus diwariskan hingga saat ini. Sebelum kedatangan kerajaan besar di Jawa, wilayah Blora telah dihuni oleh manusia pada zaman prasejarah. Bukti-bukti keberadaan manusia purba di daerah ini ditemukan melalui penemuan fosil dan artefak kuno yang tersebar di beberapa situs di sekitar Blora. Salah satu penemuan yang terkenal adalah fosil manusia purba dan peralatan batu yang digunakan untuk berburu dan bertani. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa Blora merupakan salah satu tempat yang telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Manusia prasejarah yang tinggal di daerah ini kemungkinan besar merupakan kelompok pemburu pengumpul yang kemudian beralih ke pola hidup yang lebih menetap seiring dengan perkembangan pertanian. Beberapa situs arkeologi yang ditemukan di Blora juga memperlihatkan adanya peradaban awal yang mulai mengenal teknologi sederhana, seperti pembuatan alat-alat batu dan perhiasan dari bahan alam. Keberadaan manusia pada masa prasejarah di Blora tidak hanya menandakan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat hunian, tetapi juga mencerminkan pentingnya Blora dalam konteks sejarah perkembangan manusia purba di Jawa. Meskipun bukti yang ada terbatas, namun penemuan tersebut memberikan gambaran bahwa Blora merupakan wilayah yang kaya akan sejarah, bahkan jauh sebelum masa kerajaan dan peradaban besar lainnya mulai berkembang di Pulau Jawa. Pada abad ke-14, wilayah Blora berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur, memiliki kekuasaan yang luas meliputi sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk daerah Blora yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan tersebut. Sebagai salah satu wilayah yang terhubung dengan pusat kerajaan, Blora memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan dan perdagangan Majapahit, terutama sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, seperti kayu jati dan hasil hutan lainnya. Selain itu, Blora juga menjadi jalur penting dalam penyebaran kebudayaan Majapahit ke daerah-daerah sekitar, termasuk dalam hal seni, arsitektur, dan agama. Pengaruh Majapahit terhadap Blora dapat dilihat dari adanya peninggalan budaya dan struktur sosial yang bertahan lama, meskipun kerajaan tersebut mulai runtuh pada akhir abad ke-15. Sisa-sisa pengaruh Hindu-Buddha dari Majapahit masih bisa ditemukan dalam kebudayaan lokal dan tradisi yang berkembang di Blora, termasuk dalam ritual keagamaan dan seni pertunjukan. Selain itu, peninggalan berupa prasasti dan candi yang ditemukan di beberapa tempat di sekitar Blora juga menunjukkan hubungan erat antara daerah ini dan kekuasaan Majapahit. Pengaruh budaya Majapahit yang masuk ke Blora tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang berakar hingga masa berikutnya. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, penyebaran agama Islam di Jawa mulai menguat dan membawa perubahan besar bagi struktur politik dan sosial di berbagai wilayah, termasuk Blora. Proses penyebaran Islam di Blora berlangsung melalui jalur perdagangan, interaksi dengan ulama, dan kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di sekitar Jawa. Blora menjadi bagian dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, yang berdiri pada awal abad ke-16 dan memiliki pengaruh besar terhadap wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Blora. Selain itu, Blora juga terhubung dengan Kerajaan Pajang yang berada di sekitar wilayah Solo, yang muncul sebagai penerus Kerajaan Demak setelah masa kejayaan Demak mulai meredup. Selama masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam ini,
Blora mulai mengalami perubahan signifikan dalam hal struktur pemerintahan dan budaya. Islam tidak hanya membawa pengaruh dalam aspek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi sistem sosial, hukum, dan budaya masyarakat Blora. Tradisi-tradisi Hindu-Buddha yang ada sebelumnya mulai digantikan dengan nilai-nilai Islam, dan masjid-masjid mulai dibangun di wilayah tersebut sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Dalam bidang pemerintahan, Blora berada di bawah pengaruh politik kerajaan Islam, dengan Blora menjadi salah satu wilayah yang diperintah oleh penguasa-penguasa lokal yang berafiliasi dengan kerajaan Islam besar seperti Demak dan Pajang. Perubahan ini menandakan awal dari peralihan budaya dan pemerintahan yang berlangsung selama beberapa abad berikutnya di wilayah Blora. Setelah runtuhnya kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16, Blora menjadi bagian dari kerajaan Pajang yang berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Solo. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya, yang sebelumnya merupakan adipati dari Demak. Pajang merupakan penerus langsung kerajaan Majapahit, menggabungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Majapahit dan Demak. Dalam konteks ini, Blora menjadi bagian penting dalam kerajaan Pajang, yang memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup besar di Jawa Tengah pada masa itu. Keberadaan Blora dalam kerajaan Pajang memperlihatkan betapa wilayah ini terus memainkan peran strategis dalam dinamika politik dan kekuasaan di Jawa. Di bawah kekuasaan Pajang, Blora berkembang dalam aspek pemerintahan dan ekonomi, meskipun pengaruh politik Pajang lebih terpusat di daerah-daerah pesisir dan kota-kota besar. Kerajaan Pajang memberikan stabilitas politik bagi wilayah Blora, dan pada saat yang sama, Blora menjadi bagian dari wilayah yang menghubungkan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pajang juga memberikan pengaruh dalam perkembangan kebudayaan Islam di Blora, di mana masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Selain itu, Pajang memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur di Blora, yang mendukung kelangsungan politik dan sosial daerah tersebut dalam menghadapi tantangan zaman. Blora memainkan peran yang sangat penting dalam Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830, yang merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagai wilayah yang terletak strategis di Jawa Tengah, Blora menjadi lokasi yang sering terlibat dalam berbagai pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro dan pasukan Belanda. Ketegangan antara pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat lokal yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro semakin memuncak, dan Blora menjadi salah satu daerah yang menjadi titik perlawanan utama. Wilayah ini memiliki sejumlah benteng alami yang membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk perlawanan terhadap tentara Belanda, serta memiliki jaringan pejuang yang erat dengan pasukan Diponegoro. Blora dikenal sebagai pusat perlawanan yang gigih terhadap Belanda, dengan banyaknya pejuang lokal yang turut serta dalam perjuangan tersebut. Selama Perang Diponegoro, banyak pertempuran dan aksi perlawanan yang terjadi di Blora, yang mengakibatkan kerusakan dan penderitaan bagi penduduk setempat. Namun, keberanian rakyat Blora dalam mempertahankan tanah air mereka menunjukkan semangat perlawanan yang tidak mudah dipatahkan. Perang ini juga memperlihatkan keteguhan dan kesatuan antara masyarakat Blora dan pahlawan besar seperti Diponegoro, yang menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Meskipun akhirnya Belanda berhasil mengalahkan pasukan Diponegoro, peran Blora dalam perjuangan ini tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah perlawanan Indonesia. Pada abad ke-19, seiring dengan semakin terstruktur dan terorganisirnya pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Blora secara resmi dibentuk sebagai wilayah administratif di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sebelum pembentukan kabupaten ini, wilayah Blora termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal yang berada di bawah pengaruh Belanda. Penetapan Blora sebagai kabupaten bertujuan untuk mempermudah pengelolaan administratif dan kontrol oleh pemerintah kolonial, yang saat itu tengah berusaha memperkuat sistem pemerintahan dan memperluas pengaruhnya di Jawa Tengah. Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang penting bagi Belanda, mengingat potensi alam yang melimpah, terutama dalam hal hasil hutan dan pertanian. Pendirian Kabupaten Blora sebagai bagian dari sistem administrasi kolonial membawa perubahan dalam struktur pemerintahan daerah. Seluruh wilayah Blora dikelola oleh seorang bupati yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda, yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan penerapan kebijakan-kebijakan kolonial. Dalam periode ini, Blora mengalami perkembangan infrastruktur, meskipun masih banyak kebijakan yang dirancang untuk kepentingan penjajahan, seperti eksploitasi sumber daya alam. Pembentukan Kabupaten Blora sebagai wilayah administratif tidak hanya menandakan kontrol lebih lanjut oleh Belanda, tetapi juga mempengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang harus beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda,
Ekonomi Blora berfokus pada sektor pertanian yang memanfaatkan sumber daya alam melimpah di wilayah tersebut. Blora dikenal memiliki tanah yang subur dan hutan yang kaya, sehingga pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama perekonomian. Salah satu komoditas utama yang dihasilkan oleh Blora pada masa itu adalah kayu jati. Hutan Blora, yang luas dan dipenuhi dengan pohon jati berkualitas tinggi, menjadi salah satu sumber utama kayu untuk industri perkapalan dan konstruksi di Indonesia dan Eropa. Selain kayu, Blora juga menghasilkan berbagai produk pertanian seperti padi, jagung, tembakau, dan kopi, yang turut mendukung perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada ekonomi kolonial Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda mengatur sistem pertanian di Blora dengan pola tanam paksa atau kultur stelsel, yang memaksa petani lokal untuk menanam komoditas ekspor tertentu seperti kopi dan tebu untuk kepentingan kolonial. Kebijakan ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menempatkan beban berat bagi petani lokal yang harus menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka kepada pemerintah kolonial. Meskipun demikian, Blora tetap menjadi daerah yang penting secara ekonomi karena kekayaan alam yang dimilikinya, dan sektor pertanian serta kehutanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Blora. Perkembangan ekonomi ini membentuk dasar bagi struktur sosial dan kehidupan ekonomi di Blora yang bertahan hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Salah satu keunggulan alami yang dimiliki oleh Kabupaten Blora adalah hutan jati yang sangat luas dan kaya, menjadikannya sebagai salah satu penghasil kayu jati terbesar di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Blora dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai negara, terutama untuk keperluan konstruksi bangunan dan pembuatan kapal. Kayu jati Blora terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik, tahan lama, dan memiliki serat yang kuat, menjadikannya bahan baku utama untuk berbagai produk kayu yang dibutuhkan oleh industri di Eropa dan Asia. Pengolahan kayu jati di Blora menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling penting pada masa itu, dan hutan Blora pun dijaga ketat oleh pemerintah kolonial untuk memastikan pasokan kayu jati tetap terjaga. Selain untuk kebutuhan ekspor, kayu jati dari Blora juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah kolonial. Selama periode ini, pengelolaan hutan dan hasil kayu jati sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda, meskipun rakyat lokal lebih banyak bekerja sebagai buruh yang dieksploitasi dalam proses pemanenan dan pengangkutan kayu. Selain itu, keberadaan hutan jati yang melimpah di Blora memberi dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial di daerah tersebut. Hingga kini, meskipun hutan jati Blora mengalami berbagai perubahan, warisan industri kayu jati tetap menjadi bagian penting dalam sejarah ekonomi dan budaya Blora. Pada masa penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, Blora, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, mengalami tekanan besar dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah kolonial Jepang. Jepang mengambil alih kontrol dari Belanda dan mengubah struktur pemerintahan dan ekonomi di seluruh wilayah Jawa, termasuk Blora. Salah satu bentuk eksploitasi yang terjadi adalah pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil pertanian dan hutan, yang dipaksakan untuk mendukung upaya perang Jepang. Tanaman perkebunan seperti padi, jagung, tembakau, dan jati diekspor atau dipaksakan untuk kebutuhan militer Jepang, yang menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat Blora yang harus bekerja keras dalam kondisi yang semakin sulit. Selain eksploitasi sumber daya alam, masyarakat Blora juga terpaksa ikut dalam berbagai bentuk kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Warga Blora dipaksa untuk bekerja di proyek-proyek militer Jepang, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan perang. Kondisi hidup yang berat dan kekurangan pangan menjadi hal yang umum selama masa penjajahan Jepang. Namun, meskipun berada di bawah tekanan yang sangat besar, semangat perlawanan terhadap penjajahan tetap tumbuh di Blora. Aktivitas perlawanan terhadap penjajahan Jepang, baik melalui gerakan-gerakan bawah tanah maupun aksi-aksi sporadis, turut memberikan sumbangsih pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa penjajahan Jepang di Blora meninggalkan jejak kelam, namun juga menguatkan tekad rakyat Blora untuk meraih kemerdekaan yang akhirnya tercapai pada 1945. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum berakhir, karena Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer Belanda. Blora, sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah, turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat Blora tidak hanya berperan dalam mendukung perjuangan secara moral, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai pertempuran fisik yang terjadi di wilayah ini. Pada masa itu,
Blora menjadi salah satu titik strategis dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah-wilayah yang sudah dimerdekakan oleh Indonesia. Berbagai pertempuran kecil dan besar terjadi di Blora, dengan pejuang-pejuang lokal yang bergabung dengan pasukan TNI, Tentara Nasional Indonesia, untuk melawan pasukan Belanda. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, Blora menjadi tempat yang penting dalam jaringan gerilya yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan. Banyak pertempuran terjadi di pedesaan, dengan masyarakat Blora yang memberikan dukungan berupa logistik, informasi, dan perlindungan kepada pejuang kemerdekaan. Selain itu, Blora juga menjadi tempat bagi para pejuang yang bergerak di bawah tanah untuk mengatur strategi dan berkoordinasi dengan daerah lain. Semangat perlawanan yang tinggi di Blora menunjukkan bahwa meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan, rakyat Blora tetap bersatu dalam mempertahankan hak kemerdekaan yang telah diperoleh, sampai akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, Blora memasuki masa pasca perang yang penuh tantangan. Meskipun Indonesia merdeka, daerah-daerah seperti Blora harus menghadapi banyak masalah akibat kerusakan yang ditinggalkan oleh perang, serta kondisi ekonomi yang belum stabil. Pembangunan awal pun dimulai dengan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kembali berbagai sektor kehidupan yang terdampak. Infrastruktur menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan, dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang mendukung konektivitas antar wilayah. Proyek-proyek pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan meningkatkan perekonomian lokal yang sempat terhambat akibat ketegangan masa perang. Di samping pembangunan fisik, pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan program-program untuk mendukung sektor pertanian dan industri kecil, yang merupakan pilar utama ekonomi Blora. Tanaman komoditas utama seperti padi dan jagung mulai diperkenalkan kembali, dan sektor perkebunan yang sempat terabaikan juga kembali berkembang. Selain itu, sektor pendidikan mulai diberdayakan untuk membangun sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan daerah. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, semangat gotong royong dan perjuangan rakyat Blora tetap tinggi dalam membangun daerah mereka. Pembangunan awal ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga turut memperkuat ikatan sosial dan semangat kebersamaan masyarakat Blora dalam menghadapi masa-masa sulit pasca perang. Pada era Orde Lama, yang dimulai setelah Presiden Soekarno memimpin Indonesia pada 1945 hingga 1966, Blora mulai memasuki fase pembangunan yang lebih terstruktur. Pemerintah Indonesia pada waktu itu memprakarsai berbagai program pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah, termasuk Blora. Program-program ini meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, yang memperlancar konektivitas antar daerah. Pembangunan sektor pertanian juga menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan produksi pangan melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertanian rakyat, serta pemberian bantuan alat pertanian dan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian di Blora. Selain pembangunan fisik, pada era Orde Lama, Blora juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada penyediaan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, termasuk di Blora. Di bidang kesehatan, dibangun berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pada masa ini tidak hanya mengarah pada pemulihan pasca perang, tetapi juga memperkenalkan konsep modernisasi yang bertujuan memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Blora. Meski begitu, tantangan tetap ada, mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil pasca kemerdekaan dan pengaruh politik yang kuat pada masa tersebut. Namun, era Orde Lama membawa semangat pembangunan yang turut mengubah wajah Blora menjadi lebih berkembang dan maju. Pada era Orde Baru, yang dimulai setelah Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1966, Blora mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam bidang industri, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Blora, sektor pertanian dan perkebunan, yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian daerah, mendapatkan perhatian lebih dengan program-program pemerintah yang mendukung peningkatan hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan pengolahan hasil pertanian, membantu meningkatkan produktivitas petani di Blora, khususnya dalam produksi padi, jagung, tembakau, dan kopi. Selain pertanian, sektor perkebunan juga berkembang pesat pada era Orde Baru,
dengan program-program yang mendukung pembukaan lahan untuk perkebunan komoditas seperti karet dan kelapa sawit. Industri pengolahan hasil perkebunan pun berkembang, memberikan peluang kerja bagi masyarakat Blora. Era ini juga membawa pembangunan industri ringan dan beberapa pabrik pengolahan hasil pertanian, yang menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat setempat. Pemerintah Orde Baru juga memperkenalkan berbagai kebijakan yang memperkuat sektor industri di Blora, termasuk pendirian kawasan industri kecil yang memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan program pemberdayaan ekonomi yang terfokus, Blora mengalami transformasi ekonomi yang signifikan pada masa ini, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan ketergantungan pada sektor pertanian. Setelah era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Blora mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam hal pemerintahan dan pembangunan. Reformasi yang mengarah pada desentralisasi kekuasaan memberikan kesempatan bagi daerah, termasuk Blora, untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya lokal. Kabupaten Blora memperoleh lebih banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah yang lebih otonom memungkinkan Blora untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efisien, mengurangi ketergantungan pada keputusan pusat, serta mempercepat pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di bidang ekonomi, Blora berupaya mengembangkan potensi lokalnya melalui diversifikasi sektor-sektor ekonomi. Selain pertanian dan perkebunan, Blora mulai menaruh perhatian pada sektor industri kecil dan menengah, IKM, serta pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah. Blora juga mulai memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti potensi energi dan mineral, dengan pengelolaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Program-program pemberdayaan masyarakat di bidang kewirausahaan dan pendidikan turut memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Blora. Dalam aspek sosial dan budaya, Blora semakin aktif melestarikan tradisi lokal sekaligus membuka peluang untuk kolaborasi dengan daerah lain. Transformasi ini membuat Blora semakin berkembang dan mandiri dalam menghadapi tantangan modernisasi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kabupaten Blora mengalami pemekaran wilayah pada beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan administrasi dan pemerintahan, serta memastikan bahwa program pembangunan dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah. Dengan terbentuknya daerah-daerah otonom baru, Blora menjadi lebih efisien dalam menyampaikan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepada warganya. Pemekaran wilayah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada kebutuhan dan potensi lokal masing-masing wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Salah satu contoh pemekaran yang terjadi adalah pembentukan kecamatan-kecamatan baru yang lebih spesifik dalam melayani kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, pemekaran wilayah ini juga membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata, perdagangan, dan industri yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan pemekaran ini, Blora tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat Blora untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Memasuki abad 21, Kabupaten Blora mengalami perkembangan yang signifikan dengan beragam sektor yang semakin berfokus pada ekonomi kreatif dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur yang semakin baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong Blora untuk memanfaatkan potensi-potensi lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang mulai mendapatkan perhatian adalah ekonomi kreatif, yang meliputi kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner khas daerah. Masyarakat Blora semakin kreatif dalam mengembangkan produk-produk lokal yang bernilai tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Hal ini tidak hanya memperkaya budaya lokal tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah. Selain ekonomi kreatif, sektor pariwisata juga mulai diperkenalkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan di Blora. Dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan jati, situs sejarah, dan keindahan alam pegunungan, Blora memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Berbagai destinasi wisata alam dan budaya mulai dikembangkan, seperti wisata alam hutan jati dan objek wisata sejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Pemda Blora mulai berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Blora tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi, tetapi juga berupaya menjaga kelestarian budaya dan alamnya, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian warisan budaya yang ada. Blora dikenal dengan berbagai budaya lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah ini. Masyarakat Blora sangat menjaga dan melestarikan seni dan budaya tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan budaya yang khas adalah seni tari, seperti tari bedhaya, yang sering dipertunjukkan dalam acara-acara budaya dan perayaan lokal. Selain tari, musik tradisional Blora juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya, dengan alat musik seperti gamelan dan angklung yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat dan acara keagamaan. Musik tradisional Blora mencerminkan kekayaan budaya Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan estetika yang mendalam. Selain seni tari dan musik, Blora juga terkenal dengan seni kerajinan tangan, seperti batik Blora, yang memiliki motif dan teknik pembuatan khas yang membedakannya dari batik daerah lain. Kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi lokal, tetapi juga menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, yang banyak diminati wisatawan dan kolektor seni. Festival budaya yang rutin diadakan di Blora menjadi ajang untuk memamerkan kekayaan budaya daerah ini, sekaligus memperkenalkan tradisi dan kebudayaan Blora kepada masyarakat luas. Dengan demikian, Blora tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan potensi alam yang kaya, tetapi juga sebagai sentra budaya yang terus mengembangkan dan melestarikan warisan budaya yang sangat berharga. Pembangunan infrastruktur yang semakin maju di Kabupaten Blora telah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di daerah ini. Seiring dengan kemajuan zaman, Blora mulai mengembangkan infrastruktur yang tidak hanya mencakup jalan raya dan jembatan, tetapi juga sarana transportasi dan komunikasi yang mempermudah konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan utama yang menghubungkan Blora dengan kota-kota besar di Jawa Tengah dan daerah sekitarnya, seperti Semarang dan Surakarta, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, fasilitas transportasi umum dan jalur kereta api yang menghubungkan Blora dengan kota-kota besar semakin memperlancar mobilitas penduduk dan barang. Di samping sektor transportasi, perkembangan infrastruktur komunikasi juga semakin pesat di Blora, dengan semakin banyaknya akses internet dan jaringan telekomunikasi yang tersedia di berbagai sudut daerah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, di mana masyarakat Blora dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi digital. Pembangunan infrastruktur yang semakin baik ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru, seperti pariwisata dan perdagangan, yang semakin berkembang di Blora. Dengan konektivitas yang lebih baik, Blora semakin terbuka untuk peluang-peluang pembangunan yang lebih besar, yang mendukung kemajuan daerah ini di tingkat nasional maupun internasional. Kabupaten Blora terus berupaya untuk mengembangkan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusianya, agar dapat menjadi salah satu daerah yang lebih maju dan sejahtera di Jawa Tengah. Dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan hutan jati, Blora berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Blora juga berupaya mengembangkan sektor pariwisata, dengan mempromosikan destinasi wisata alam dan budaya yang ada, untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, termasuk aksesibilitas transportasi dan fasilitas publik, agar Blora semakin terhubung dengan daerah lain dan menjadi daerah yang lebih kompetitif. Di sisi lain, Blora juga semakin memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, diharapkan generasi muda Blora dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, teknologi, dan industri. Potensi budaya lokal yang kuat juga terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan identitas daerah yang membanggakan. Melalui upaya-upaya ini, masa depan Blora diharapkan akan semakin cerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.